apa yang akan diprioritaskan, terutama untuk tim Liquid ID karena mereka ada di first stage. Tim Liquid ternyata nge-ban Fanny-nya ya. Oke, mereka respect juga kita lihat dengan adanya one-one dari Kabuki yang tidak akan dilepas. Dan melihat permainan dari Onyx yang mereka bisa berdansa dengan Lancelot. Padahal ya, aku sempat melihat beberapa kali, sekitar 2 kali kalau nggak salah, Lancelot Kairi itu sempat dipatahkan. Ya itu salah satunya pas ini ada Baxia pick dari Alter Ego. Iya. Ya makanya ini Coach Adi, Coach Cewek itu udah punya referensi ya. Say thanks to Alter Ego terutama buat Onyx. Karena mereka sekarang udah nge-ban Baxia-nya, mereka tahu ini adalah hero yang bisa mematahkan setup mereka di early game. Jadi mereka pengen tetap stabil di early game-nya. Ya, kita tahu ya bagaimana bahayanya Baxia sendiri. Dan sekarang Fredrin, satu hero yang memang selalu dibawakan untuk beberapa match terakhir di tangan seorang Joe. Meskipun menurut aku juga belum terlalu maksimal dengan Fredrinnya, tapi tetap hero nyaman akan cukup dikhawatirkan. Dan ngebuka Juzin yang bisa langsung menjadi prioritas. Tapi Hayabusa, Harit, Ini adalah salah satu pick yang sangat langsung confident. Ini bukan tanpa alasan, Evin. ya. Sosok dari Zuxin itu kalau ketemu Hayabusa, itu Wah. kayak serasa menyebalkan. Dan Iya, ngomongin ke arah dia pakai Purify, ini tuh udah jadi opsi terakhir gitu loh. Benar. Dan sekarang dilengkapi dengan Povius dan juga hadirnya Moskov ya. Tipikal hero-hero yang bisa dibilang punya mobilitas yang tinggi. Dan cukup secure sih dengan split push yang nanti bisa dibawain oleh Moskov kalau misalnya amit-amit ya. Mereka gagal di arah early game. Wah, nikmat banget. Udah lama gak nge-case ngadep ke belakang dengan mic yang normal, bukan mic diem. Bukan ini ya, mic proklamasi saya ya. Suara saya jelas kan? Jelas. Jelas. Kita nggak lagi online kok. Oke. Kita sebelahan. Sebelahan nih. Tapi Sans dengan Loui, Wah, ini yang selalu gue pertanyakan ke Profesor KB. iya. Prof, kenapa dia bisa sepower itu sih pakai Loui? Oke, Hijumi power banget juga. Kita tahu. Selain double yin and yang ya Profesor. Tapi ternyata setelah gue ngobrol sama Profesor KB, Devin, yang membuat dia makin lebih power adalah ketika penggunaan skillnya itu. Setelah cooldownnya selesai, dia langsung pakai lagi ya Prof. Dia pakai lagi. Itu dia. Dia kayak udah ada perhitungan dan hitungannya sendiri, kayak dia buang dispersion ke belakang, nanti rotationnya 2 kali jadinya. Dan itu yang ngebuat duality effect-nya benar-benar mematikan banget kan. Makanya nggak kaget kalau misalkan Suns tiba-tiba bisa bikin lawan match-up-nya bonyok di laning. Apalagi kalau kita ngomongin awareness map-nya Suns ini benar-benar hidup. Makanya aku berani bilang dia adalah top 1 Luoi di Indo. Ya top 2-nya ada Moreno anyway dari Begin Run by Vitality. Ya sih, kalau ngomongin Loi memang 2 player itu yang akan jadi pusat perhatiannya. Dan gak berhenti sampai di sana, ada pilihan banning menuju ke arah Khalid juga yang cukup dihindarkan untuk inisiasi atau counter sih lebih tepatnya menurutku, karena dengan hadirnya Loi ini bakal banyak inisiasi yang dibuka duluan harusnya sama teman-teman dari Onyx. Dan untuk tim Liquid ID mereka juga menutup Cici. Satu experience yang strong banget ya buat sekarang. Ya ini sesimpel, mereka ban Khalid pengen gak mau sungainya dikuasain sama TLID. Ya. Karena Khalid nanti bakal jadi hero yang merepotkan ketika Luoi kan butuh banget nih vision di sungai. Biar dia nanti roamernya, keyboynya bisa tetap ngebukain sungainya. Ya mereka tutup dulu Khalid dan chipnya juga tentu. Karena chip akan menjadi salah satu kendala ketika Luoi ingin melakukan diversion yang perfect. Ya ditambah lagi kalau ngomongin ke arah Loui, sekarang ini kalau misalnya sadar, 2 band terakhir dari Onyx adalah dua-duanya yang ngebuat Suns tetap independen. Dia nggak butuh Keyboy untuk bisa nyelamatin dari Khalid, karena Khalidnya bisa jump in. Dia nggak butuh Keyboy untuk bisa ngejaga, karena sosok dari Chip ini bisa bermain dari backline, Nevin. Iya bener. Dan sekarang Grok ya, ini yang juga sekarang lagi ngetren banget bagaimana efek dari Tectonic Charge ya. Ini bisa ngacak-ngacak dan kemarin juga sempat dibawain sama Keyboy dan kita tahu bagaimana efeknya bisa ngebalikin satu momen ketika mereka terkena pressure. Tapi sekarang dilengkapi dengan hadirnya Hylos juga. Area of effect-nya ini besar banget loh Prof yang dibawain sama Onyx. Oh, tapi kalau boleh jujur mereka tetap butuh satu lagi sih mungkin untuk Lutfi-nya. Yang bisa enable juga karena ini Hayabusa, Harit, Luoi, 3 damage dealer. Ya. Secara nggak langsung Poviusnya nanti bakal ngerepotin bagi Harit dan juga Hayabusa sehingga butuh satu hero yang mungkin typically kayak Arlot gitu buat bisa mengimbangi Hylos-nya dan juga Luoi-nya karena Luoi Arlot ini kan combo yang sangat dinamis. Tapi kembalinya Guinevere sekarang 2 kali pick 100% win rate untuk sejauh ini. Dan dengan hadirnya Chow juga. Ya, mereka mau main pick off dan coba buat kuasain sungai ya. Kayak tadi kita bilang, kalau semenjak di banyak Khalid, mereka nggak mau kehilangan area vision di sungai atau di river. Jadi mereka memprioritaskan hero-hero kayak Chow,
Yang bisa follow cepat juga ada Guinevere. Obvious nanti bisa kombinasi sama Guinevere juga. Dan kalau ngomongin soal damage, ini Guinevere-nya bisa build hybrid juga kok. Mungkin dia tetap bakal bikin brute force, tapi dia bakal punya concentrated energy juga. Wow, tapi lapu-lapu ini bisa dibilang menjadi salah satu hero yang sekalipun Guinevere-nya dapat siapapun, Nevin. Yep. Ini yang nambel lapu-lapunya damage-nya. Backline-nya bakal ditutup. Jadi masuk sendirian atau maksimal pun nanti hanya ada Popheus dan juga Guinevere, Profesor. Ya, sejujurnya early game dari tim Liquid ID ini sangat rapuh sekali untuk damage-nya. Mereka minim banget dari segi damage. Mereka hanya mengandalkan mungkin Molten Essence atau bahkan ya Spatial Migration dan juga gerakan dari Guinevere-nya untuk bisa memaksimalkan bagaimana level dari jungler. Iya, Yes. hero-hero yang emang cukup lebih balance sih kalau kita ngelihat dari Onyx ya. Apalagi secara defensif pun mereka harusnya cukup power karena area of effect-nya yang sangat besar. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di EPL Indonesia. Mampukah tim Liquid berhasil mendapatkan poin atas Onyx atau sang raja tetap di atas langit? EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Wow, itu dia teriakan yang kita rindukan juga pastinya. Tapi sekarang masuk ke dalam game yang pertama. Game yang benar-benar dinantikan. Meskipun posisi tim Liquid ID sekarang juga sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita akan melihat improvement seperti apa yang sudah mereka persiapkan. Apalagi melihat head to head yang sangat menarik antara Aran dan juga Lutfi. Kita tahu bagaimana jejak karir dari seorang Aran juga bermain agresif, sekarang membawakan ke arah Popheus juga. Apakah ini bisa jadi keuntungan ya untuk arah early game? Karena secara damage ini udah mulai ngebonyokin ke arah Lutfi, Prof. Pasti ya lainnya. Dan pilihannya dari Focusing Blast yang ngebuat dia secara clip wave lebih cepat. Tapi lihat deh emblemnya Suns, dia pakai Metallic Diction. Yang biasanya kita tahu sendiri, Loyi pasti bakal bawa Brave Smite. Tapi dia tahu di sini posisinya bahwa TLID ini minim banget dari segi damage. Makanya dia bawa in full damage. Emblem Mage, Inspire, Wilderness Blessing, dan juga Lethal Ignition. Badannya juga nggak ada badan yang terlalu keras itu dari tim Liquid. Yang mungkin harus diperhatikan juga di sini adalah kita tahu Aran ini benar-benar datang dari nol sampai dia dapetin juara MPL Indonesianya. Iya, ya. Perjalanan yang nggak mudah ya. Tapi sekarang nih dalam posisi yang lumayan terombang-ambing. Semoga bisa kembali lagi ke tracknya. Dan untuk di arah early game pun kita nggak ngeliat pergerakan yang terlalu agresif dari kedua belah sisi jungler. Queen yang akan cenderung lebih menunggu. Karena ya tadi seperti ini bahas Profesor KB juga, ini bisa build ke arah hybrid. Mereka butuh damage untuk di awal, sementara Moskov juga masih harus sibuk di area laning. Udah mulai ada ganking. Awareness yang baik dari Lutfi karena emang sempat nggak ketemu sama sekali nih untuk Joe-nya. Sehingga akhirnya Joe-nya udah mulai show di bagian bottom lane, Scavenger. Coba untuk didapatkan untuk Lutfi terutama karena dia butuh level 4-nya. Selama nggak Kairi yang kena sih kayaknya yang lainnya masih bisa selamat ya. Dan ngomongin ke arah setup yang dimiliki, ini mungkin akan dimiliki dari tim Liquid karena mereka lihat detikan ke arah Purple Buff. Cuma Onyx nggak tahu akan melakukan respon terhadap turtle ini seperti apa. Kibo yang sudah membuka badan dengan lapu-lapu. Brave Fighters, satu buah quad shadow udah masuk tapi first blood di tangan dari seorang Aran. Shadow kill, keluar begitu saja Kairi. Atau nowhere yang bisa on point. Berhasil mendapatkan satu turtle dan juga point kill yang sangat menguntungkan tim Onyx. Atau nowhere. Tiba-tiba kita lihat Skylar turun. Udah tiba-tiba ada di tengah sana. Yang dimana kondisinya dia dalam posisi di atas dan 7-0 Profesor KB. Oh my God. Klasmen sekarang kan Liquid 06, kalau kalah sekarang 07. Oh iya benar sih. Tapi memang kalau kita ngeliat dari tim fight tadi ya, ini keuntungannya banyak banget loh dari segala sisi. Terutama dengan mendapatkan ke arah jungler atau ke arah Soranjo. Dan mungkin nggak berhenti sampai di sana, karena pressure di area XP akhirnya udah bisa dipegang yang tadinya dipegang sama Aran. Itu tadi sih, mungkin karena dari start awalnya ya, mereka juga agak-agak bingung targetingnya mau kemana dulu. Karena Hylos-nya udah dateng, Lutfi-nya juga udah dateng. Lapu-lapunya langsung engage ke belakang dan Aran jadi korban pertama itu udah pasti bakal buyar banget. Bakal instan dan bakal instan untuk bisa dive. Kayaknya bakal mudah banget karena gak ada yang bisa menghadang dia. Tapi tim Liquid masih punya Chevin. Lihat Chevin berhasil mendapatkan voting terhadap Liquid. Dia percaya gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin di MPL Indonesia. Dan ini kita bakal melihat apakah 5 caster lain akan ditampar langsung oleh tim Liquid, apa kembali lagi? Kenyataan memang sepahit itu kalau Onyx tetap berada di atas langit. Ya, kita seringnya ditampar sih ya, tapi nggak tahu untuk yang kali ini akan jadi seperti apa. Karena sebenarnya untuk 3 menit yang pertama, keunggulan yang dipegang sama Onyx pun masih belum terlalu jauh, kecuali di area top lane.
ada pressure yang udah mulai terasa. Dan kalau misalnya Kabukinya gagal di area early game, mungkin itu aku baru bisa bilang ini bahayanya makin besar buat tim Liquid ID. Aku setuju karena ini cukup depending on Kabuki nanti di arah mid game atau late game-nya. Ngomongin ke arah kondisi Skylar juga dia malah sangat menguntungkan sekali ya di laning ya. Dia menang membuat Kabuki harus pulang tadi kalau nggak salah sekali. Nggak sempat pulang apa? Masih punya Regen di sana Ya masih punya. BSK mana yang belum nih saya? Moskov. Jadi dia bakal tetap stay di line. Dan sekarang permasalahannya adalah bagaimana setup dari tim Liquid karena balik lagi mereka masih minim banget untuk damage sementara Skylar-nya udah mulai show di Iya, mid lane. itu dia. Yang cukup berbahaya di mana Skylar sudah melakukan rotasi di arah bottom lane. Standby positioning dalam kondisi yang kalah tapi Lutfi di depan sana Breakfast tersebut juga arah target utama mereka Joe. Lihat dia bisa terlalu besar membuat Joe harus tertiksa di depan sana membuat Skylar bodyguard Skylar. Membuat Yehaskiel mundur jauh dan bahkan kehilangan momentum terhadap turtle mereka double kill. Liquid benar-benar ditekuk. Teamfight tadi seakan-akan teamfight yang tidak berat untuk Onyx. Lihat udah langsung rotasi lagi ke tempatnya masing-masing. Bahkan Turtle dicicil bukan oleh Kairi. Ya ini Skylar udah langsung kembali dan sesuai dengan audience topik voting kita sih. Komunikasi ini yang kita pertanyakan juga. Dengan 4 pemain yang tadi hadir sebenarnya di area Turtle. Tapi Firza masuk di waktu paling akhir dibandingkan teman-temannya. Dan akhirnya mereka harus kehilangan poin eliminasi lagi. Tim Liquid ID, mereka harus menyatukan lagi komunikasi mereka. Mungkin satu-satunya jalan untuk sekarang adalah, dan satu-satunya harapan adalah ke arah Kabuki. Jangan sampai nih Kabukinya ikut fell off juga Profesor KB. Ya, tapi kalau kita lihat dari itemnya Concentrated Energy buat Joe. Item pertamanya yang itu menjadi alasan kenapa tadi Joe begitu squishy. Itu mudahnya untuk dihajar dengan Lutfi. Dan lihat Brave Fighters kembali bicara Yehaskiel. Lihat sangat menakutkan sosok Lutfi. Sampai membuat tim Liquid harus kehilangan semua grip yang ada di tengah. Momentum di tengah dilepasin. Dia nggak mau bahkan untuk coba adu clear. Dibandingkan harus kehilangan 1 atau 2 poin. Ya, ada rotasi juga tadi langsung cepat ya ke area atas. Karena ya mereka pengen kasih lagi pressure ke arah outer turret di area top lane. Sementara itu sekarang di area mid lane ini yang mungkin bakal dipaksa lagi. Apakah Lutfi akan maju ke arah depan? Karena ngomongin cara flicker Lutfi megangnya langsung ada Firza mencoba melakukan dive in. Tapi nampaknya Kairi mendapatkan 1 point kill. Para pasukan dari tim Onyx mereka memilih untuk point kill dan rotasi terjadi. Ini yang sempat kita bahas tadi Nevin sama KB. Kita bertanya, kenapa Suns menjadi salah satu top tier permainan Louis yang sangat cepat? Karena ultimate-nya selesai, itu langsung rotasi. Dia gunakan, dia nggak akan wasting time. Dan Lutfi standby dengan flicker. Ketika Brave Fighters dibuka, itu menandakan satu. Kalau nggak mau perang, mundur. Lepasin turretnya. Tapi kelihatan ya bagaimana agresifnya Onyx tadi untuk langsung mengirim 4 pemain mereka ke bagian bottom lane. Untungnya sempat ada Spear of Destruction sih yang connect sehingga Moskov dari Kabuki juga masih bisa melarikan diri ke area tengah. Tapi ya sekarang yang mungkin harus jadi perhatian utama juga dengan area Turtle yang kembali lagi terbuka dan purple buff yang udah bisa diambil. Ini tim Liquid ID udah nggak punya nafas lagi Prof KB. wah ini benar-benar berat banget buat CLID. 5.000 gold lead. 0-6. Ngebuat Onyx semakin lebih snowball dan bahkan untuk mendekati ke arah Turtle aja bakal susah banget. Mereka cuma bisa buka vision buat Moskovnya Kabuki. Karena itu doang satu-satunya harapan buat bisa farm. Ini bukan hanya perfect turtle. Ini mereka bermain di setengah lapangan. Sungai pun nggak ada yang berani mereka lewatin. Seakan-akan sungai ini kutukan untuk tim Liquid. Mereka keluar sungai sedikit, mereka dimakan, mereka dipanis. Ini semuanya udah di tangan dari Onyx, seluruh jungle dari tim Liquid. Bener-bener rumput untuk sang kuda nggak ada yang bisa dimakan sedikit pun. Ya ini laut mati ya, karena begitu mendekati ke area laut mungkin mereka bisa langsung ditumbangkan juga. Tapi sekarang dengan inner turret yang kembali lagi menjadi milik dari Onyx, tim Liquid ID. Gak ada jalan lain selain melakukan defensif aja, menunggu. Tapi entah sampai kapan sih kalau ngelihat kayak gini ya, karena mereka belum punya damage. Joe di depan sana bakal memasang Vivat sekalipun dan dia nggak bakal punya waktu untuk ngeluarin file requiem itu nggak bakal. Udah lihat setengah darahnya. Dan sekarang kalau kita ngomongin ke arah nunggu mid to the late game, dia nggak punya high ground, Nevin. Dia nggak punya apa-apa untuk bisa menang semua damage yang dengan Onyx. Wah, ada ini 8 menit untuk pasif turret udah terpecahkan, Prof. Udah pasti ya, rugi banget. ini Onyx bener-bener untung banget. 8.000 gold lead bahkan, wow. Skypiercer Ryzen Skypierce juga. Ini udah bener-bener bakal di-leader sih sama Onyx. Siapapun yang dalam keadaan low HP udah pasti lebih mudah untuk terkena efek lethality dari Kairi.
Apalagi semenjak dia udah punya War Axe juga, dia udah punya cooldown yang cukup, makanya Sky Pierce untuk lebih tajam lagi. Bisa ngedeal damage, baik itu depan atau belakang. Berat banget untuk Liquid kali ini, Nevin. Ya. Mereka bener-bener nafas pun ini nggak ada. Nafas ya, aku ngomongin nafas tapi lihat rotasi terjadi. Surprise! Happy birthday menjelaskan Kabuki. Shadow Kill dikeluarkan. Skylar masih memakan Kabuki dan para pasukan dari tim Onyx. Lihat, jangankan lewat sungai, keluar dari base-nya aja mereka dihukum habis-habisan, Nevin. Hanya beberapa inci aja dari base turret dan memang untuk Onyx dengan kekuasaan sebanyak ini bakal berat banget dan ini dia MPLAD Extremer, ada Zizi. Halo Zizi. Halo. Wah, luar biasa ya guys. Buat kalian semua juga bisa langsung kunjungi MPLAD Extremer. Ada Zizi di sini. Best turret dipecah. Wah, Di under menit ke-10. waduh, dan solo lord juga ya dari seorang Kairi. Udah nggak ada kesempatan lagi, tapi masih ada nggak sih Prof sebenarnya secara hero yang mereka bawakan? Iya, ini cuma nungguin Onyx yang bikin misplay. Oh, digas. Dikas Luffy menuju ke arah Yahaskiel. Dan bahkan ada Firza di depan sana. Joe memasuk di depan Luffy, tapi Luffy masih progress one bad way. Skylar famous berdansa dengan sabar for the double kill. Looking for triple kill. Luffy masih mencoba untuk mendapatkan satu point kill. Menutup Onyx dengan ada 3 kill yang sangat maksimal. Lihat di depan sana Sans bakal coba untuk menakut-nakuti tim Liquid. Karena mencoba untuk menjemput ke arah Luffy. Tapi sayangnya para pasukan dari tim Onyx, lihat mereka lewat base. Seakan-akan gak ada base turret di depan sana Luffy. Previsor dibuka kembali sama fokus ke base. Gak boleh apa-apa terjadi. Dan ini benar-benar bencana. Diacak-acak kandang dari sang kuda. Wheel of Dragon dan bahkan Onyx sang Raja Langit melenyapkan, mematahkan Liquid di game pertama. 10 menit saja waktu yang dibutuhkan untuk Sempurna. Onyx. Sempurna. Sempurna. Gak ada celah sama sekali, outer turret juga bisa dibilang masih berdiri dengan sangat amat kokoh. Dan tim Liquid ID, gak ada damage yang bisa kita lihat. Bahkan dari Violet Requiem yang muncul sekalipun, ini gak kerasa sama sekali. Dan akhirnya ngebuat game pertama langsung di-secure oleh tim Onyx. Ya, dampak dari snowballing di awal game tadi. Dimana kita sempat melihat ya bagaimana kekuatan dari Lutfi yang dibantu dengan adanya Keyboy di depannya. Ada Kairi juga yang mendapatkan turtle. Secara nggak langsung, zoning yang dilakukan di awal game tadi oleh dua pemain, oleh Keyboy dan juga Lutfi. Ini hasilnya, ini buah manis yang didapatkan dari tim Onyx. Dan emang lagi-lagi one-sided game. Apalagi di potensi yang sejauh ini dengan gap yang perbedaannya udah menyentuh 12.000 gold. Ini Lutfi, Keyboy tinggal main ke depan aja, itu sebebas mungkin. Mohon maaf Profesor KB, ini bukan perfect turtle. Perfect Tapi- game. Ini perfect game. Iya, lengkap ya. Coba, apa yang bisa diambil tadi? Apa yang coba bisa dipertahankan? Coba. Gak ada. Gak ada. Tadi aku sempat bilang ke Nevin, nunggu sampai kapan? Mereka high ground pun aja nggak punya. Iya ya. Jadi emang masalahnya dari early game-nya sih sebenarnya ketika udah kehilangan 8.000 gold di 8 menit pertama, menurut aku udah nggak ada harapan lagi sih di posisi tersebut. Berat Aku ngelihat malah draftnya juga agak cukup kurang kuat untuk bisa menghadapi draft Onyx yang sangat kuat di early. Nah, kita ngomongin draft dulu deh. Ini draftnya emang punya konsep sebenarnya yang dimana minim damage tapi mereka bisa nguasain sungai. Nah, aku Oke. lihat semenjak turtle yang kedua mereka udah nggak bisa lagi menguasai sungai. Kayak semenjak kalah fight turtle 1 terus turtle 2-nya kayak Firzanya telat jalan, sementara itu Joe-nya udah buka duluan. Dan Joe itu build-nya bukan yang kayak Nile Tank. kemarin. Iya, Nile kemarin itu sempat bikin Molten Essence, dia bikin Dreadnought Armor, baru Concentrated Energy, item Iya. yang ketiga. Sementara itu tadi kalau kita lihat dari Joe, dia langsung bikin Concentrated Energy. Oke, mungkin konsepnya aku paham. Ada Chow, ada Obvious. Mungkin dua badan ini bisa diandalkan. Ya tapi kita bisa lihatlah dari awal. Turtle pertama, ini Aran jadi korban loh. Aran Ini ya. bener-bener nerima damage-nya masif banget. Dia kena duality effect, dia kena damage Brave Fighters dari Lutfi. Dan semenjak gak ada Aran, lihat Kairi semulus apa dia bisa masuk. Ya kita anggap waktu M5 deh, Kairi pakai Assassin, masuk ketemu Flaptizi aja, yang ada Flaptizinya ya. Itu dia semulus itu, apalagi sekarang gak ada Arannya. Tapi tentunya langsung saja MVP kita. Please welcome Lutfi. Ini dia di mana faktor EXP laner yang bisa masuk ke highlight, yang bisa membantu menggendong tim karena memang terbukti memberikan impact yang tinggi. Ya. Bukan hanya tentang Kairi di game ini, tapi Ya, ya, ya. Lutfi as EXP laner dan bahkan menjadi MVP. Ya, contohnya di sini kita bisa lihat bagaimana high loss dan juga lapu-lapunya Lutfi ya. Dia zone out. Yang penting Kairi ini di belakang, dapetin info. Lihat,
ketika Kairi dapetin info, dia bakal follow juga kok in the end of the day. Karena dia adalah damage dealer. Yang penting, ini dua sumber dari efek sisinya, efek badannya, bisa ngebadanin semuanya. Iya ya, dan kalau kita ngelihat di menit yang ke-6 juga permainan agresif dari Suns ini udah nggak bisa dihentikan sama sekali. Kabuki kelihatan keluar dikit, kedeteksi minion, ini bisa langsung mereka paksa. Dan di sini aku ngerasa damage-nya emang udah nggak ada sama sekali, lihat Joe pas masuk. Nggak berasa, bro. Dari awal kan kita udah bilang, ini draftnya sangat minim dari segi damage. Iya. Dan lihat bagaimana play dari Lutfi-nya juga buat nutupin pemain-pemain dari tim Liquid biar mereka nggak keluar dari zona safe mereka. Dan luar biasa kan? iya, Yang makanya kita bisa lihat Kairi memang tersorot. betul. Kairi dapetin point kill banyak, Skylar nggak kesentuh. Tapi Lutfi, ESP laner yang benar-benar bisa menunjukkan zoning out-nya. Benar-benar menunjukkan targeting dia sampai teman-temannya bisa bebas. Ini kemenangan juga salah satunya berkat Lutfi. Betul. Memang untuk menjadi highlight EXP laner itu cukup berat, tapi Lutfi menunjukkan kualitas permainan sebagai seorang EXP laner. Ya bahkan sekarang kalau kita ngomongin Lutfi, dia udah benar-benar jadi perfect form dibandingkan dengan 3 musim lalu di season 13 ya. Dan ternyata aku kira aku yang kejam 07, Onyx lebih kejam 010. Waduh. Gak dikasih 1 kill sama sekali ternyata. Dengan Iya. 10 menit 26 detik ini menandakan kalau seandainya ya tadi highlight yang didapatkan, spotlight yang didapatkan dari awal Lutfi yang langsung screeningnya ke arah Aran, damage-nya ke arah Aran, terus yang pas teamfight turtle kedua Joe yang dimakan. Ini udah bener-bener ngebuka potensi dan ruang bagi Suns dan juga Kairi untuk tetap bisa ngedeal damage sebanyak mungkin. Iya, ini dari segala sisi sebenarnya mereka berhasil menang ya. Mau kita ngomongin laning, ke arah objektif juga, semuanya bisa dipegang sama Onyx. Sementara ya tim Liquid ID, kita tahu dengan ngebawa Chuzin di area mid lane, areanya memang bisa sangat dikendalikan. Tapi damage yang minim ini ngebuat akhirnya meskipun mereka bisa mengendalikan areanya, nggak ada poin eliminasi yang bisa ditukar. Nggak ada juga objektif, terlihat dari 0 berbanding 7 untuk objektif turret yang bisa di-secure. Dan begitu pula ketika dari Onyx udah berhasil pegang River, ini akan berkesinambungan juga dengan Purple buff dan juga Orange buff yang akhirnya bisa diinvasi, bro. Ya udah pasti ya, 7 orange buff, 7 purple buff ini Iya. bener-bener kayak kekayaan yang nggak bisa dihentikan juga dari Onyx-nya. Karena dari awal kita udah ngelihat 8.000 gold lead, itu jadi angka yang sebenarnya sangat jauh sekali. Dan di end game-nya sampai dengan 12.700-an gold lead ini. Bener-bener sangat terasa sekali. Jadi sangat wajar kalau seandainya tim Liquid nggak bakal bisa mengejar dalam keadaan